Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Maslaristi, NPM 195447, kelas 02. Di sini saya akan menjelaskan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP kelas 4 tema 8 Sutradara 2. Pendekatan dan metode pembelajaran. Pendekatan pembelajaran di sini saya mengambil pendekatan saintifik. Kemudian metode pembelajaran di sini saya mengambil metode diskusi, tanya jawab, penugasan dan ceramah. Pengertian pendekatan saintifik menurut para ahli. Yang pertama, menurut Kemendikbud. Pembelajaran ini merupakan model pembelajaran yang menggunakan kaidah keilmuan, yang memuat serangkaian aktivitas pengumpulan data melalui observasi, menanya, eksperimen, mengolah informasi atau data, kemudian mengkomunikasikan. Yang kedua, menurut Husnan, suatu proses pembelajaran yang dirancang supaya peserta didik secara aktif mengkonstruk konsep, hukum atau prinsip melalui kegiatan mengamati, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikan. Pengertian metode diskusi, tanya jawab, ceramah menurut para ahli. Yang pertama, menurut Jamarah, menjelaskan bahwa metode diskusi merupakan cara pembelajaran yang mana siswa dihadapkan pada suatu pertanyaan atau pernyataan yang memiliki problematis untuk kemudian dipecahkan secara bersama-sama. Yang kedua, menurut Syah, mengemukakan bahwa metode mengajar merupakan cara-cara yang digunakan guru untuk menyampaikan bahan pelajaran kepada siswa untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, menurut Wina Sanjaya, menjelaskan bahwa metode ceramah merupakan cara penyampaian pembelajaran dengan penuturan secara lisan ataupun penjelasan secara langsung kepada peserta didik. Metode ini adalah cara mengimplementasikan strategi pembelajaran ekspositori. Kelebihan pendekatan dan metode pembelajaran. Kelebihan pendekatan saintifik yaitu membantu siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan keterampilan-keterampilan dan proses kognitif. Kelebihan metode tanya jawab yang pertama, merangsang siswa untuk melatih dan mengembangkan daya pikir termasuk daya ingatan. Yang kedua, mengembangkan keberanian dan keterampilan siswa dalam menjawab dan mengemukakan pendapat. Kelebihan metode diskusi yang pertama, merangsang siswa kreatif memberikan gagasan atau ide. Yang kedua, berani mengungkapkan pendapat. Kelebihan metode ceramah yang pertama, ceramah dapat menyajikan materi pelajaran yang luas dalam waktu yang relatif singkat. Kemudian, ceramah dapat memberikan pokok-pokok materi yang perlu ditonjolkan. Implementasi pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik dalam pembelajaran meliputi mengamati, menanya, mencoba, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, dan menciptakan untuk semua mata pelajaran. Untuk mata pelajaran, materi atau situasi tertentu, pendekatan saintifik tidak terlalu tepat diaplikasikan secara prosedural. Proses pembelajaran harus tetap menerapkan nilai atau sifat ilmiah dan menghindari nilai atau sifat non-ilmiah. Pendekatan saintifik dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik, mengenal dan memahami berbagai materi menggunakan pendekatan ilmiah, bahwa informasi bisa berasal dari mana saja, kapan saja, dan tidak bergantung pada informasi searah dari guru.
Oleh karena itu, kondisi pembelajaran diharapkan tercipta diarahkan untuk mendorong peserta didik dalam mencari tahu dari berbagai sumber melalui observasi dan bukan hanya diberitahu. Penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran melibatkan keterampilan dalam proses seperti mengamati beserta mengklasifikasi, mengukur, meramalkan, menjelaskan, menyimpulkan. Dalam melaksanakan proses tersebut, bantuan guru sangat diperlukan. Langkah-langkah pendekatan saintifik. Yang pertama, mengamati. Mengamati berarti melihat, membaca, mendengar, dan menyimak hal-hal atau fenomena yang ada di sekitar kehidupan. Yang kedua, menanya. Berarti mempertanyakan sesuatu yang menjadi masalah dari apa yang telah diamati. Yang ketiga, mengeksplor. Kesempatan kepada siswa untuk mendapatkan data yang diperlukan sesuai dengan materi pembelajaran. Yang keempat, mengasosiasi. Kesempatan kepada siswa untuk menganalisis materi pembelajaran yang sedang dibahas. Yang kelima, mengomunikasikan. Menyampaikan hasil proses pembelajaran dari materi pembelajaran secara tertulis atau lisan. Contoh langkah-langkah pendekatan di RPP. Yang pertama, siswa mengamati suatu percobaan menggunakan alat berupa meja. Yang kedua, guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya atau berpendapat. Yang ketiga, guru meminta siswa untuk melakukan percobaan seperti yang sudah diamati. Yang keempat, siswa menjelaskan hasil percobaan di depan kelas. Yang kelima, guru dan siswa membuat kesimpulan bersama-sama tentang pembelajaran yang dilakukan. Yang keenam, siswa diberi kesempatan bertanya tentang pembelajaran yang dilakukan. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.